Hai pemirsa, terutama para pemerhati dan peminat bahasa Indonesia seantero Wilayah Nusantara. Kembali lagi bersama saya, Fulgensius Renaldo Putra, mahasiswa Institut Setiami, Kampus Bekasi. Kali ini saya sedang berada di Bekasi. Saya akan mengajak para pemirsa sekalian untuk berbincang-bincang, khususnya persepsi masyarakat tentang pentingnya bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia. Kegiatan perbincangan tentang persepsi bahasa Indonesia ini sesungguhnya merupakan pelaksanaan salah satu tugas dari mata kuliah bahasa Indonesia pada Institut Setiami Kampus Bekasi pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 dengan dosen Hapsul Nur Hadi MA. Ya, kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Taufik. Beliau adalah seorang cleaning service di salah satu rumah sakit. Menurut pendapat Anda, masih adakah semangat nasionalisme dan rasa bangga berbangsa Indonesia di kalangan warga negara Indonesia pada masa sekarang ini? Masih ada. Masih ada. Iya. Coba jelaskan mengapa Anda menjawab seperti itu. Semangat nasionalisme adalah suatu sikap politik atau pemahaman dari individu, kelompok, dan masyarakat sebagai suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Nasionalisme pada saat ini tidak lagi harus ikut angkat senjata, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk yang lain, seperti mengharumkan negara sendiri, berprestasi dalam bidang olahraga, seni, budaya, penguasaan ilmu, pengetahuan, dan sebagainya. Oke, kita lanjut pada pertanyaan nomor 2. Yakinkah Anda bahwa negara dan bangsa Indonesia ini akan mampu menjadi negara dan bangsa yang maju dan terkemuka untuk mendunia? Yakin ya. Yakin. Coba Bapak sebutkan apa dasar dari jawaban Anda. Ya, kita harus mampu tumbuh. Kita manfaatkan kesulitan kemarin sebagai kekuatan untuk bangkit. Iya. Dan Indonesia maju. Kuncinya adalah untuk terus meningkatkan daya saing nasional yang bertumpu pada kualitas SDM, sumber daya manusia. Karena bertumpu pada kualitas SDM, pada tahun 2020 kita fokus tingkatkan kualitas SDM. Itu. Iya, kayak gitu. Seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda yakin bahwa manusia Indonesia sekarang ini sesungguhnya masih bisa punya peluang untuk berkembang menjadi manusia unggulan pada tingkat dunia? Yakin. Mau Bapak sebutkan alasannya? Ada 4 potensi yang dimiliki Indonesia untuk menjadi negara maju. Ada 4 ya? Iya. Ada 4. Yang pertama, dari sumber daya alam yang melimpah. Iya. Yang kedua, Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan negara lainnya. Iya. Yang ketiga, Indonesia memiliki letak geografis yang sangat memungkinkan mempermudah jalur perdagangan ke Indonesia. Iya. Poin keempat, yang terakhir, Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya manusia yang jika digunakan dengan baik maka negara Indonesia akan maju. Seperti itu ya Kak ya. Iya. Oke. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang keempat. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saran Anda agar warga negara Indonesia tetap mempunyai semangat nasionalisme dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia? Coba Bapak sebutkan alasannya, sarannya. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama ya Pak? Iya, yang pertama bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, bangga menggunakan dan mencintai produk buatan Indonesia. Yang ketiga, mau dan mampu menjaga nama baik Indonesia. Yang keempat, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kelima, menggunakan hak pilih saat pemilihan umum. Iya, oke. Yang keenam, belajar dengan sungguh-sungguh. 7, merawat dan tidak merusak fasilitas umum. Kedelapan, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kesembilan, tidak membuang sampah sembarangan. Ke-10, menciptakan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam. Seperti itu ya Pak ya. Terima kasih ya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya, bahwa bahasa Indonesia ini merupakan bahasa persatuan di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Anda, pentingkah atau tidak pentingkah bahasa Indonesia ini atau bahasa persatuan itu dipertahankan atau dilestarikan? Penting. Penting sekali ya. Menurut saya itu Iya. penting karena di Indonesia itu banyak suku, banyak budaya, banyak ras, banyak agama. Iya, Maksudnya tuh semuanya banyak gitu, tidak Iya. cukup satu banget. Contohnya nih, Ya. seperti bahasa Sunda, Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Flores, Iya, iya, bahasa semua daerah. Nah, jadi kita harus ada satu bahasa yang untuk mempersatu. mempersatu Iya, iya, seperti iya. bahasa Indonesia. Jadi itu sangat penting menurut saya Untuk dilestarikan. untuk dilestarikan. Oke. Ya, untuk ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Oke, siap, mantap. Oke, menurut Anda bagaimana caranya untuk melestarikan bahasa Indonesia tetap dapat menjadi bahasa persatuan di seluruh wilayah Indonesia? Ya, menurut Anda gimana? Menurut saya kamu nih Iya. sama saya sekolah ya. sekolah SD lah. Iya. Kita kan sering belajar bahasa Indonesia. Kamu kan di Flores, saya Iya. di Subang. Oke, siap. Nah, jadi kita tuh belajar bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kita bisa komunikasi Komunikasi, dengan bahasa persatuan. Indonesia. Iya, Iya, bahasa bisa persatuan. biar kita nyatu Iya gitu. tuh. Iya ya, kalau kita menggunakan abang bahasa apa? Sunda berarti saya bahasa kan nggak nyambung. nggak nyambung, nggak bakal Makanya ngerti. Makanya kita belajar bahasa persatuan. Indonesia, persatuan. Oke, siap. Oke, pertanyaan selanjutnya apa ya? Apa yang perlu dilakukan oleh pihak pemerintah dalam rangka pengaturan pelestarian bahasa Indonesia? Menurut Bapak itu gimana? Pemerintah sudah mewajibkan Iya, iya. kita semua menggunakan bahasa Indonesia. Warga Indonesia. Karena itu bahasa persatuan. Jadi itu salah satu cara ya? Iya. Salah satu cara. Oke. Seperti itu, Pak ya? Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya. Apa yang perlu dilakukan oleh para tokoh nasional, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam pelestarian bahasa Indonesia? Menurut Bapak itu gimana itu? Tokoh nasional, tokoh masyarakat, dan Iya. tokoh agama. Tokoh agama. Contohnya gini ya, tokoh agama. Iya. Saya Islam Iya. dan dia Katolik. Iya, saya Nah, Katolik. Katolik. Saya Ustadz saya itu kalau ceramah itu menggunakan bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Nah, kalau pastor, Menggunakan kalau bahasa khotbah Indonesia. juga sama menggunakan Indonesia. Jadi ya mereka para tokoh-tokoh gitu menggunakan Indonesia untuk melestarikan. Iya, begitu pula dengan ini ya, tokoh nasional seperti apa? Kalau ini berita banjir ya. kayak gitu-gitu pasti menggunakan bahasa Indonesia. Oh, memang bahasa Indonesia ini menjadi bahasa persatuan. Iya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apa saja manfaatnya bagi bangsa Indonesia apabila bangsa Indonesia ini dipertahankan dan dilestarikan? Manfaatnya, menurut Bapak itu manfaatnya itu kalau bahasa Indonesia itu dilestarikan, dipertahankan, gimana itu manfaatnya? Ya bagus Ya. Bagus, menurut saya bagus. Karena apa? Karena bisa komunikasi. Iya. Benar-benar komunikasi itu satu bahasa yang mempersatu. Karena kalau kita menggunakan bahasa daerah sendiri, kita gak akan ngerti. Berarti kita harus belajar bahasa orang lain dulu ya. Orang lain dulu, iya benar. Biar bisa mengerti. Iya benar. Makanya bahasa itu harus dilestarikan. Pertahankan, intinya dipertahankan. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, kita akan melanjutkan pertanyaan nomor 4, yaitu hal apa saja yang perlu Anda kemukakan dalam hal pelestarian bahasa Indonesia ini? Apa yang perlu Bapak itu? Menurut saya yang pertama itu harus mampu mempelajari bahasa Indonesia secara mandiri. Iya, mandiri. Yang kedua, membiasakan diri berbahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari secara maksudnya kita main nih. Oh, misalnya sama abang aja gitu. Iya, main. Kita harus bahasa Indonesia, nggak boleh pakai bahasa sendiri-sendiri. Gitu gak akan ngerti gitu. Oke, siap. Yang ketiga, membentuk komunitas belajar bahasa Indonesia. Seperti apa itu contohnya? Kayak kita kerja kelompok bahasa Indonesia. Kita harus belajar bahasa Indonesia lagi. Okay. Yang ke berapa tadi itu? 5 ya? Yang terakhir aja membuat video tutorial belajar bahasa Indonesia. Seperti kita buat konten di YouTube tuh,
supaya negara-negara lain tuh bisa belajar bahasa Indonesia. Oke. Karena Indonesia itu banyak ragamnya. Iya. Maksudnya banyak bahasa-bahasanya. Bukan ya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jadi belajar bahasa Indonesia aja. Iya, Indonesia aja. Oke. Untuk selanjutnya bahwa bangsa Indonesia sekarang ini sudah mulai dipelajari dan dipergunakan oleh warga negara asing pada beberapa negara asing, misalnya Australia dan Singapura. Menurut Anda, pentingkah atau tidak pentingkah bahasa Indonesia ini untuk dikembangkan menjadi bahasa internasional? Menurut Anda bisa nggak bahasa Indonesia ini dikembangkan menjadi bahasa internasional? Menurut Bapak gimana? Penting ya? Gimana tuh caranya itu untuk untuk dipergunakan oleh warga asing sebagai bahasa Indonesia? Gimana itu caranya? Misalnya gimana itu? Membuka studi belajar apa gimana atau gimana? Ya, contohnya gini, Australia sekarang sudah udah belajar. Iya, kuliah itu ada bahasa Indonesianya. Singapura juga sama, Jepang juga sama. Sekarang sudah menjadi kewajiban sih menurut aku. Karena Jepang juga udah pada pintar bahasa Indonesia gitu. Berarti Australia, harus Singapura. dikembangkan. Berarti harus dikembangkan itu gimana caranya Pak? Dikembangannya. Ya maksudnya kayak bahasa Inggris nih. Kan udah diwajibkan tuh ada di pelajaran Indonesia. Nah, sekarang Indonesia yang memperkembangkan bahasanya di negara lain supaya sebagai bahasa internasional. Iya, dengan cara apa itu? Dengan membuka buku atau gimana? Iya, membuka buku, belajar. Seperti kamus ya? Iya, seperti kamus. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, menurut saran Anda, bagaimana langkah yang perlu dilakukan untuk mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa Indonesia? Menurut Anda nih, bagaimana cara untuk mengembangkan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa internasional? Ya, itu seperti yang tadi saya bilang, bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan sudah diwajibkan di Indonesia. Sebagian. Nah, sekarang Indonesia gimana cara, maksudnya harus bisa gitu seperti bahasa Inggris ini gitu. Dikembangkan. Punya kamus, kayak sekolah dasarnya harus bisa bahasa Indonesia, ada pelajarannya intinya. Supaya kita bisa tukeran gitu. Tukeran bahasa. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apa saja manfaat bagi bangsa Indonesia apabila bangsa Indonesia ini dapat dikembang menjadi bahasa Indonesia? Menurut Anda itu gimana itu? Bahasa Indonesia dikembangkan menjadi bahasa internasional. Ya, menurut saya itu mempermudah kita komunikasi dengan negara lain gitu. Oke. Seperti kalau kita ke luar negeri nih, jalan-jalan. Mereka tahu bahasa Indonesia nih. Jadi kita gampang menanyakan sesuatu tuh gampang. Mempermudah intinya. Begitu ya. Pertanyaan selanjutnya, hal lain apa saja yang perlu Anda kemukakan dalam pengembangan bahasa Indonesia ini? Yang perlu Anda kemukakan itu gimana sih Pak untuk mengembangkan bahasa Indonesia ini? Menurut saya itu harus yakin bahwa kita tuh harus rajin belajar bahasa Indonesia supaya kita harus maksudnya kita bisa komunikasi dengan baik dan benar. Oke. Apa saran Anda agar rakyat Indonesia dapat memahami dan mengamalkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Misalnya, apa sih saran Anda biar bahasa Indonesia ini memahami dan mengamalkan kaidah untuk bahasa Indonesia yang baik dan benar? Gimana sih caranya itu? Saran Anda itu gimana? Saran saya belajar dengan baik, belajar dengan giat, berkomunikasi dengan bahasa Indonesia biar untuk mempermudah mempersatu bahasa. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir, perlukah kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar itu dimasyarakatkan lagi melalui kurikulum di sekolah dan kegiatan penataran di tengah masyarakat? Perlu.
karena itu wajib ya. mempermudah kita komunikasi intinya. Oke, siap. Demikian tadi perbincangan kita tentang persepsi bahasa Indonesia bersama dengan Bapak Taufik. Terima kasih telah berkenan meluangkan waktunya dan telah berkenan membantu menemukan jawaban beberapa pertanyaan di wawancara kali ini. Sekaligus perkenalkan saya untuk memohon bahwa hasil wawancara hari ini saya akan nanti setelah edit itu saya akan upload di di channel YouTube. Apa-apa? Nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah melihat wawancara kali ini. Semoga wawancara kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, untuk peminat bahasa Indonesia, untuk pemerhati bahasa Indonesia. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa.